Saya akan ke Mas Rahmat lebih dahulu. Rekonsiliasi apa sebenarnya yang ditawarkan oleh Ansor dalam hal ini NU secara umumnya untuk merekonsiliasi kedua pihak, Mas? Jadi gini, Mas Rory. Sebelum bicara rekonsiliasi itu ada syarat, Mas. Jadi rekonsiliasi itu bisa terjadi kalau 3 syaratnya terpenuhi. Pertama itu masing-masing pihak itu harus mengakui ada salahnya. Jadi baik 01, baik 02 ini ada salahnya selama proses kampanye ini. Kalau kita lihat misalnya, kita sedih juga, kita sedih, kecewa, kadang ya ketawa ya kan. Bagaimana orang itu menjelek-jelekan Jokowi, bagaimana orang itu menjelek-jelekan Prabowo ya kan. Nah kita harus mengakui bahwa ini salah. Ini harus kita stop. Jangan lagi ada pihak yang menjelekkan mereka keduanya. Karena baik Pak Jokowi, baik Pak Prabowo itu ya itulah calon kita, itulah calon pemimpin kita. Baik dan buruknya tidak ada ya, pemimpin yang sempurna. Sempurna ya kan, satu itu. Kita harus mengakui itu. Yang kemudian yang kedua, syaratnya adalah harus siap menang, siap kalah. Gimana mau rekonsiliasi kalau yang kalah nggak mau nerima? Kan susah, Mas. Ini kita jadi ingat tadi data yang disampaikan di awal bahwa tahun 2014 pun Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi menunjukkan sikap kesatria, siap menang dan siap kalah yang kita harapkan terulang di 2019 ini. Oh iya, Mas. Ini contoh paling dekat Pilgub DKI lah. Pilgub DKI itu kan suasananya kan jauh lebih mencekam dari sekarang ya kan. Tapi ketika selesai hasil Pilgub DKI, quick count keluar ya kan, ada pihak yang merasa mengakui memang kalah ya kan, selesai. Bedanya waktu itu bukan klaim kemenangan tapi mengakui kekalahan. Nah ini kan menjadi dinamis karena tidak mengakui dan itu sah-sah aja, nggak masalah. Baik. Nah, yang ketiga Mas Rory, syarat rekonsiliasi itu adalah yang menang harus bisa merangkul yang kalah. Itu syaratnya. Bukan merangkul dalam artian power sharing kan tapi? Jadi gini Mas Rory, saya memberikan analogi kira-kira begini Mas. Ini kan kita negara besar ya. Kalau kita lomba dayung ya kan, siapapun presidennya nanti ini kan sebagai kapten. Nah ini ada pendayung ini, 100 orang lah ya kan kira-kira ya. Nah taruhlah misalnya Pak Jokowi menang 55%, berarti 55 orang. Nah yang 45 ini kan harus diajak kerja juga. Kalau yang 45 ini didiamkan ya kan jadi lambat jalannya. Jadi ya bagaimana kapten ini harus bisa mengelola energi bangsa ini jadi semua bergerak. Baik. Kalau Mas Sunanto, Muhammadiyah seperti apa, Mas? Ya, kalau kami sih merasa bahwa proses demokrasi itu kan alat memilih memimpin, bukan tujuan utama kita ya. Jadi tujuan utama kan kesejahteraan, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Maksudnya setelah itu proses ini sudah berjalan, selesai proses ininya, pemilihannya, tinggal kita menunggu proses rekapitulasinya. Maka kemungkinan besar, dorongan yang paling besar bagaimana para elit ini mampu melakukan upaya-upaya penenang juga kepada publik di bawah. Problemnya apakah ada kesalahan prosedur atau kesalahan teknis yang dilakukan oleh penyelenggara atau tim sukses yang sekarang digembar-gemborkan. Saya kira sampai saat ini KPU, Bawaslu sudah melakukan tugas dan fungsinya dan terbuka dan transparan menerima masukan siapapun gitu kira-kira, baik 01, baik 02 untuk membalik. Apalagi sekali lagi sengketa misalnya? Tabulasi yang di saat ini ceken C1 itu yang dilakukan oleh KPU itu kan bukan itu yang dilakukan. Yang dilakukan adalah perhitungan secara manual. Yang dilakukan oleh. Jadi dan sengketa pun ada koridornya ya, secara hukum begitu. Jadi harus ada mekanismenya. Jadi kalau misalnya semua tidak ada mekanismenya, tidak melakukan prosedur, ya akan menjadi sia-sia karena akan berhadapan dengan konstitusi hukumnya. Dan itu yang akan menjadi prasyarat bahwa prasyarat rekonsiliasi itu adalah bagaimana setiap orang ingin patuh terhadap proses hukum. Baik, nanti saya akan tanyakan kepada teman-teman setelah jeda ini terkait dengan ancaman. Saya menyebut ini adalah ancaman people power. Bagaimana Anda berdua menilai terkait dengan ancaman tersebut? Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi. Mungkin saya akan ke Mas Sunanto terlebih dahulu terkait dengan ancaman people power. Apa pendapat Mas dan juga pendapat teman-teman PP
pemuda Muhammadiyah dan juga teman-teman Muhammadiyah terkait hal ini? People power itu bisa berlaku kalau misalnya prosedur teknis itu memang ada kecurangan yang sangat luar biasa, dan itu sah-sah saja karena itu kan hak pendapat orang. Tapi maksud saya, apakah saat ini ada sesuatu yang genting sehingga kita bisa melakukan itu semua? Ada nggak menurut Anda, Mas? Sejauh ini mekanisme aturan mainnya saya kira sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Bahkan tatanan bernegara kita di dalam prosedur pemilu kita itu kan sudah agak lengkap sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada kecurangan misalnya, yang melakukan itu penyelenggara tentu sukses, bahkan caleg itu bisa diskualifikasi kalau calegnya. Tapi kalau penyelenggara itu bisa dipecat. Dan itu bisa dilakukan ada DKPP. Sehingga instrumen ini kan sudah ada KPU, ada Bawaslu. Dulu kan tidak ada. Sekarang sudah ada kode etiknya. Mas Tanto, tapi yang mengajak ini adalah Pak Amin Rais yang juga tokoh Muhammadiyah loh. Nanti jangan-jangan Anda dijewar lagi sama Pak Amin. Insya Allah enggak lah. Jadi maksud saya setiap ayahanda punya persepsinya, tapi kami yakin bahwa warga Muhammadiyah pasti akan menempuh langkah-langkah hukum dan prosedur yang baik, karena itu cara organisasi modern ya begitu, bukan organisasi yang semuanya serabutan. Muhammadiyah kan organisasi modern, mekanismenya tetap patuh pada hukum, dan ini bagian dari penting. Dan saya kira prosedur yang paling penting adalah, apalagi saat ini TNI Polri sudah menyatakan sikapnya untuk tetap menjaga keamanan ini, dan itu harus terbantu juga dengan gerakan-gerakan politisi untuk tidak memprovokasi pernyataan-pernyataan untuk menggerakkan publiknya. Jadi, tapi kalau pernyataan atau sikap dari pengurus Muhammadiyah saat ini, Pak Haidar Nasir, terhadap people power yang disampaikan oleh Pak Amin Rais yang juga merupakan tokoh Muhammadiyah, seperti apa sih Mas sebenarnya? Sampai saat ini saya kira belum ada sikap yang resmi ya. Yang kami tahu sikap resminya kemarin adalah bahwa Muhammadiyah tetap menggunakan cara-cara konstitusional terhadap proses pemilu ini. Jadi dorongannya adalah bagaimana semua mekanisme hukum, mekanisme kesalahan di dalam mekanisme pileg pilpres ini adalah mekanisme hukum yang harus dijadikan rujukan. Jadi bukan pengerahan massa, tapi mekanisme hukum. Tapi itu hak yang paling penting adalah bagaimana publik juga mengetahui ini pemilu itu bukan satu-satunya tujuan, tapi satu-satunya alat saja untuk menentukan dan menggembirakan nasib bangsa. Yang paling penting Mas sebenarnya bagaimana konsepsi dua gagasan dua kandidat ini harus dibangun bersamaan ke depan, bukan hanya satu kandidat. Itu yang saya kira penting. Ini artinya selain merangkul orangnya juga merangkul idenya. Mas Rahmat, nanti saya akan tanya ke Anda sebentar. Kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali sesaat lagi. Oke, Mas Rodi. Mas Rahmat, Anda melihat terkait dengan ancaman people power, seperti apa Mas? Jadi gini Mas Rory ya, saya kan melihat Pak Amin ini kan melempar wacana ini kan beberapa hari sebelum pemilihan ya. Artinya kan dia lebih kepada jaga-jaga mengantisipasi kalau ada kecurangan. Kalau ada kecurangan saya main people power nih, kan begitu kira-kira. Toh faktanya di lapangan nggak ada kecurangan. Jadi kan udah nggak berlaku lagi kan people power itu kan. People power itu kan sebagai sarana negosiasi bagaimana pemilu ini berjalan dengan baik, jujur kan gitu ya. Dan yang kita lihat di lapangan dari Sabang sampai Merauke semua berjalan dengan baik. Artinya nggak ada alasan sekarang kalau menggerakkan people power. Kalaupun ada kesalahan ya kan, kalaupun ada kecurangan kan juga sama-sama dilakukan masing-masing pihak. Yang disumbar pelakunya ya dari pendukung sini, yang di Boyolali pendukung sini. Kan belum sama-sama. lagi money politics yang diungkap oleh Gakumdu dan polisi. Jadi menurut saya people power itu udah kita lupakan lah ya kan. Dan saya melihat juga sudah banyak perubahan ya. Artinya PAN juga sudah mulai bisa menerima kenyataan di lapangan ya kan, kalau dia partai 8% ya, masih jauh di PDI dan lain-lainnya gitu ya. Apa kemudian himbauan teman-teman berdua sebagai tokoh pemuda dan juga tokoh agama, tokoh ormas kepada seluruh masyarakat? Ya kalau
kita minta kepada masyarakat ya jangan gampang terprovokasi. Satu itu. Yang kedua kita minta masyarakat juga jangan menjadi provokator. Nah ini kan masalahnya juga masyarakat kadang-kadang juga menjadi bagian dari provokasi. Viralkan, yang ini juga viralkan, kan gitu kan jadi penyakit nih. Nah maksud saya ya selesai pemilu ini kita close, nggak usah lagi bicara kayak gitu ya kan, kita maju bareng-bareng ya kan, toh bangsa ini juga besar ya kan, nggak mungkin satu kelompok bisa menyelesaikan banyak masalah ya kan, jadi semua harus diajak bareng-bareng. Dan saya yakin kalaupun nanti Pak Jokowi menang sebagai presiden ya, dia akan merangkul semua pihak lah. Saya nggak melihat Pak Jokowi itu punya karakteristik yang harus semuanya enggak lah. Baik. Himbauan dari teman-teman pemuda Muhammadiyah seperti apa, Mas? Pertama bahwa jangan sampai hanya menerima satu informasi saja. Jadi kalau mendapatkan satu informasi itu, saya berharap di cross check dulu sebelum teman-teman viralkan. Yang kedua, kalau misalnya tetap kekeh bahwa ada temuan, mari kita ajukan dengan mekanisme hukum, misalnya kita laporkan, ajukan, kan ada mekanisme hukumnya. Jadi kami berharap bahwa kader-kader Muhammadiyah tetap berakal sehat gitu untuk menggawangin sampai proses penentuan ini sehingga tidak terprovokasi, bahkan menjadi penyejuk antara perbedaan-perbedaan. Ini bukan tujuan utama kita, bahwa kita mengawal, kita punya pilihan, kami persilahkan, kita tatap masa depan dengan gaya prinsip organisasi yang untuk mengembangkan bangsa kita. Mas Rahmat, jadi gini Mas Rory, ini kan nanti kan pengumumannya kan udah bulan puasa ya, Ramadan, 22 Mei. Jadi saya yakin nggak ada yang marah-marah lah, yang marah-marah batal puasanya nanti. Batal puasanya. Jadi kita bersyukur ini, nanti penetapannya di bulan Ramadan ya kan. Baik. Jadi saya yakin semua pihak pasti akan menahan emosi, nahan marah. Tapi yang jelas harus siap menang, siap kalah. Yang menang tidak boleh jumawa, yang kalah juga tidak boleh. Oh yes, betul. Sepakat. Protes di luar konstitusi dan juga harus ada mekanisme hukumnya. Terima kasih teman-teman atas waktu malam hari ini. Demikianlah perbincangan kami di Prime Talk. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Menko Polhukam Wiranto yang telah bergabung bersama kami di awal-awal segmen tadi. Saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.